Ini jalannya mau menuju ke ada daerah 500 meter lagi menuju Penen. Ya. Dari 500 meter lagi jalannya masih juga belum dibuat sama perusahaan. Katanya dulu jalan ini bagus dibuat sama pemerintahan. Tapi perusahaan memakai alat berat sehingga jalan yang rusak ini dia janji akan dibuat. Tapi janji tinggal janji. Namanya perusahaan, siapapun dia yang berjiwa feodal, jiwa orang cari laba, dia pasti menipu. Bagaimana cara pun menipu untuk kepentingan dia sendiri. Ini dia. Ini sudah mau sampai ke desa atau kecamatan Penennya? Oh, desa ya? Desa dia. Desa, tapi desa yang agak yang paling jauh ke perbatasannya. Ada sekolahnya, ada ini, ada itunya, yang ini jalannya. Ini jalan. Berhenti di gede, Pak? Berhenti di gede ini? Nggak, ke sana terus sana. Ke ujung, mau di ujung kampung sana. Iya. Jadi kalau ada orang-orang keluar ke sana terus. Ini dia, nggak berhenti lagi. Ini desa Penen. Ini desa Penennya. Ini ya, boleh kita berhenti sini ya. Ini lau pemandian air panas. Ini dia sini. Ini desa Penen. Lau si Gembura Penen. Ini dia ke sana. Ke arahnya ke sana ya. Iya. Ini udah kita ini udah biru-biru. Kita langsung menuju ke bagian untuk pulang menuju ke ke Amplas lah kalau bahasa kasarnya. Menuju ke Amplas atau Deli 2 atau ke Namorambi ya. Ya. Iya, Pak. Namorambi atau Amplas ke sana. Ini jalannya. Jalannya masih jelek karena dipakai sama orang. Ini jalan bagusnya. Dipakai sama orang perusahaannya. Ini belok-belok, yang belok ke atas kemana ini? Kampung, Pak. Oh, ini ke kampung. Ini jalan kampung bagus. Ini anak sekolah udah. Ini dia. Ini kami menuju ke stasiun mobil. Stasiun mobilnya dekat mana biasa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Untung-untungan ya, jalannya kadang-kadang sekali-sekali. Di mana masjidnya sini? Masjid. Masjidnya. Di Ke depan lagi. kayaknya di kampung atas itu, Pak. Di atas tuh. Iya. Yang dekat jalan ini nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, yang dekat jalan nggak ada masjid. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita singgah di daerah gereja, nggak ada orang duduk. Kalau gereja nggak ada 24 jam orang berusaha. Oh, ini kampungnya. Iya. Ini menuju ke keluar sana. Iya. Di mana kira-kira orang keluar, atau kita cari yang ada kedai kopi, kita duduk, kita minum, kita tanya. Ini jadi nasi apa ini? Masakan nasional Putri. Di sini ada lagi ke depan. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada, cuman sini. Iya. Ya kita sini aja. Mau makan tadi? Enggak, Pak. Aku mau langsung balik aja. Oh, balik aja. Oh ya. Iya. Udah lah. Ini sudah menuju ke Penen. Ini sudah kami udah capek. Ini nggak mungkin karena dia dari Dari Bandar Baru. Dari Bandar Baru udah capek juga. Jadi saya mau serahkan ini jatah dia udah capek. Ini jalan menuju ke ini akan kita tanya nanti di rumah makan tradisional tuh. Ada. Demikian dulu. Ini saya. Mau ke Amplas, tahu kan? Tahu. Jadi ini saya dari Dua Rasa mau menuju ke Penen. Dari Penen ini langsung menuju ke tempat naik mobil tadi, apa namanya? 95. Ke belakang, Pak. Ya. Nama kampungnya? Peria. Peria. Dari Peria rencana kalau ada angkut
ke Namorambi atau langsung ke Amplas. Kalau nggak ada ya sewa ojek lah. Karena ini perjalanan pertama untuk membawa rombongan suatu saat wisata ke keliling dari Bandar Baru ke Dua Rasa, langsung ke Penen, langsung ke Mari. Ya, ini dia. Ini bagaimana indahnya alam ini. Kalau anak-anak di sini masuk tentara, masuk polisi langsung lewat karena dia sudah terbiasa dengan alam yang menantang ini ya. Ini orang ini perlu di jalannya kita foto selalu, makanya nanti lapor sama pemerintah supaya jalannya jangan sempat rusak seperti ini. Ini menghambat pendidikan dan menghambat ekonomi. Yang paling bahaya menghambat ekonomi, menghambat orang menjual bahan atau membutuhkan bahan makanan, lapar, ini paling bahaya. Maka ini jalan yang sudah dibuat rusak oleh perusahaan. Kita tuntut perusahaan itu secepatnya menggantikan supaya dia ini jalan rusak, supaya ini jalan dibuat terus secepatnya seperti janjinya. Rupanya janjinya katanya sudah dibuat jalan, rupanya belum. Ini dia namanya perusahaan. Kalau kita nggak memeriksa, maka kayak ginilah keadaannya. Demikian dulu. Sudah sampai ke daerah yang dekat dengan angkut. Ini udah ada banyak sekolah. Ini anak-anak sekolah udah pulang. Pulang sekolah. Ini karena aku masih balik sana ya. Ya. Langsung balik ya. Ini dah anak-anak sekolah, bagaimana senangnya kita, anak Indonesia sekolahnya walaupun di pelosok-pelosok, dia pendidikan yang paling penting. Ini ada ojek wisata Goa Air Gendang. Ini ada pemandiannya ini dia. Di sana. Kalau mau menuju ke Amplas dari mana? Angkutnya nanti situ tunggu ya. Ini dia. Ini orangnya. Dek, boleh itu berapa bayar sampai Sebiru-biru? Ya. Dek, boleh numpang Sebiru-biru? Ada Gojek sini? Jarang. Orang itu nggak mau? Kasih duit 40. Ini dia jalannya, bagaimana orang sakitnya menderita, orang ekonomi. Yang paling penting adalah transportasi jalan. Kalau jalannya bagus, lancar, ekonominya juga lancar. Karena butuh makanan, butuh alat-alat listrik atau alat-alat untuk pakai sehari-hari. Itu dibutuhkan transportasi untuk dibawanya. Sedangkan orang masyarakat di sini ketiganya mengeluarkan untuk biaya membeli, dia pasti menjualkan bahan barang-barang pertaniannya, penghasilan kebunnya dan sebagainya, atau apa-apalah, daun obat. Tapi kalau jalannya begini, hancurlah ekonomi. Ini lebih bahaya daripada perang. Kalau perang yang hancur cuman ya itu gedung-gedung, atau rakyatnya lari karena uangnya ada, dari beli tempat lain. Tapi kalau ini ekonominya hancur. Rakyatnya nggak bisa lari kemana-mana karena makanya ini kita harapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk memperhatikan nih. Saya sudah lihat dari Bandar Baru tadi sampai ke Dua Rasa, jalannya bagus. Cuman lebih kurang 2 km yang nggak bagus. Itu pun karena jalan semen. Tapi kalau ini jalannya sudah cukup bagus. Kita lihat jalannya dari aspal. Kalau di Dua Rasa itu jalannya dari semen dibuat. Ya wajarlah cepat rusak atau cepat hancur. Tapi ini
yang katanya pernah dipakai oleh perusahaan, yang pasti perusahaan itu pasti ada PT-nya, pasti ada yang pemiliknya, pasti pemiliknya dia nggak mau rugi. Kalau pengawasnya ini tidak, itu seharusnya pengawasnya harus ditangkap. Pengawasnya termasuk DPR, yang orang yang dipilih oleh rakyat, mereka yang bertanggung jawab, bukan pada pengawas proyek. Dia boleh main mata, boleh dia menerima suap, sehingga ini kalau sudah suap diterima oleh yang pejabat pemerintah, si perusahaan PT yang swasta ini lebih senang lagi dia, karena dia ada alasan untuk cuci tangan, ada alasan untuk buang badan, bahwa aku sudah menyogok pejabat tertentu sehingga aku nggak mungkin lagi menyelesaikan, aku malahan rugi. Itu alasan-alasannya. Jadi yang kita harapkan sekarang, pengadilan, jaksa, polisi, bila perlu angkatan bersenjata yang punya senjata, punya kekuatan, turun tangan. Apalagi pada saat ini militer, Pak Presiden kita dari militer, Prabowo, mungkin ada ketegasannya, diseganilah sedikit oleh perusahaan. Kalau enggak begini hancurlah negara kita. Nanti dengan hancurnya ekonomi, mudah datang penjajah dari luar, dari kutub utara, dari selatan, dari Australia misalnya, dari China, dari Eropa, akan menjajah kembali bangsa kita yang sangat kaya ini. Karena Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang paling makmur kita lihat di seluruh dunia. Tumbuhannya, airnya, udaranya bersih. Ini karena seakan-akan sekeping tanah surga yang dicampakkan oleh Tuhan ke bumi ini. Ini dia. Saya pun ini kasih nampak wajah saya. Ini saya tanggung jawab saya sebagai pelapor. Bukan berarti tidak itu. Mudah-mudahan walaupun ada senang, ada orang nggak senang, ini saya laporan saya untuk pribadi dan untuk pemerintah. Ini air terjun Batala. Kami melewati dari Dua Rasa menuju ke Sibiru-Biru dengan jalannya masih berkilo-kilometer masih rusak. Ini yang seharusnya bukan Pak Bobi saja sendiri, semua pejabat pemerintah, DPR, rakyat, kepala desa harus melapor ini kepada DPR-nya. Karena Pak Bobi walaupun dia menantu Presiden Jokowi, apapun dia pasti tidak ada wewenang sampai ke tingkat paling desa ini. Jadi ini mari kita rame-rame bersama-sama mengawalkannya, baik masyarakat, kalau pejabat atau DPR atau pemuka masyarakat. Kalau kita mengharap laporan dari supir, dari orang pedagang, dia nggak sempat karena asyik memikirkan bagaimana ini ekonomi, nggak sempat itu. Kita buat jalan untuk supir, mereka supaya lancar berpikir untuk menuju keretanya, motornya nggak cepat rusak lah. Ini dia. Ini sudah menuju, udah agak bagus. Ini mungkin karena itu jauh dari pantauan, jauh dari ibu kota, dari Medan, sehingga dia pejabat pemerintah yang berhak, yang jaksa, polisi, DPR atau pengadilan atau militer yang besar-besar pangkat tidak terjangkau, tak turun ke lapangan, sehingga dia mudahlah PT atau pejabat PT-nya menipu atau menunggu anggaran barunya. Tapi anggaran barunya yang buat hancur adalah kendaraan roda 2 dan roda 4 masyarakat. Jadi seharusnya masyarakat ini mendapat subsidi. Alat-alat kendaraannya dikasihlah, apalagi terutama orang yang kendaraan roda 4 yang membawa hasil bumi atau yang mengantar barang-barang kebutuhan masyarakat, ini harus disuplai, harus diberi subsidi dana, baik berupa minyak maupun dana khusus langsung kepada toki atau supirnya. Ini karena ini bukan mudah, nih yang menderita adalah supirnya. Kalau ini rusak, kalau ini bocor jalan, bannya di tengah jalan, yang susah supir. Orang pemiliknya diam-diam aja di rumahnya. Ini dia, apalagi yang kerjanya itu tidaklah pernah melapor. Demikian. Ini indah sekali. Ada juga ini danau-danau kecil. Ini danau apa namanya Pak? Ini
Danau apa? Kurang tahu kan. Ini Duna, kurang tahu. Mungkin Bapak bukan orang sini. Iya. Bapak orang ini kita tanya agak begitu tahu. Ini sudah sampai kami ke daerah Kecamatan Sibiru-Biru, ibu kotanya. Ini ada pemandian alamnya, ini sungainya. Ini ada penginapannya, ada tempat mandinya. Ini sungainya. Ini sungainya kalau nggak salah mengalirnya sampai ke sana ke Tanjung Merawa. Sungai ini kalau nggak salah Tanjung Merawa, entah ke mana airnya mengalir, entah ke Denai, mungkin ke Denai ya. Ada Sungai Denai, Sungai Ular, ada ke Sungai Ular, ada ke Denai. Ini jembatannya. Ini pemandian indah kali ya ini. Jadi yang tadi sakit dari dalam perjalanan, menderita tadi, mengerikan dari Bandar Baru kemarin, pulih kembali dengan berperasaan kita melihat pemandangan yang indah ini yang diciptakan oleh Allah Tuhan kita. Indah sekali ini. Jadi yang tadi susah, derita, sakit untuk menuju ke ini hilang, sirna sampai di sini. Ya nanti apalagi kalau dibuat jalannya bagus tuh, itu mungkin nggak menderita kali lah. Ini jalannya sudah agak bagus di sini ke Sibiru-Biru, dibandingkan ke daerah air Dua Rasa tadi. Ini pemandangan indah sekali ya ini. Ini nggak barang bawa duit, barang tidur barang 1 minggu di sini. Makanannya enak bawa sebagian di sini. Ini dia sudah menanjak lagi. Ini sudah kita tinggalkan. Ini sudah sampai pasarnya Sibiru-Biru. Toko-tokonya banyak sekali. Ini tokonya banyak. Ini kantor camatnya sudah. Ini Muspika. Ini Muspika Kecamatan. Ini Muspika Kecamatan ini. Karena Muspika Kecamatan itu terdiri daripada camat, polsek, koramil, ada KUA, ada bagian agama atau ada lain-lain lah. Itu namanya Muspika, tempat musyawarah orang kecamatan. Ini kita sudah jalan menuju ke luar ke sana. Bapak rencana sampai ke mana? Bapak sampai Deli Tua? Ya. Oh, Bapak ini rupanya alhamdulillah sampai Deli Tua. Jadi ini takdir saya hari ini, nasib saya bagus. Saya terbayang tadi mobil angkut ini sampai Sibiru-Biru. Rupanya menurut Bapak supir ini sampai beliau ke Deli Tua. Alhamdulillah, syukur kepada yang di atas, pada Allah yang saya mempertemukan hamba-Nya ini. Saya berterima kasih. Ini saya ini sudah sampai 12 menit ini, udah 18. Lanjutkan yang tadi posisinya nggak pernah untuk apa itu. Ini kami berdua, mudah-mudahan gambarnya bagus. Bapak ini sudah dipertemukan. Takdir Bapak ini kalau kita usulkan jadi pejabat di sini. Kalau Bapak ini mencalonkan pejabat sebagai lurah, sebagai kepala desa, kita dukung. Kalau camat harus ada ijazah. Ijazah apa, Pak? Kepala desa saya, Pak. Enggak. Ijazahnya apa? Kalau ijazah, enggak, kalau ijazah itu bisa diusul di atasnya lagi di pegawai negeri. Iya, tapi kepala desa saya. Kepala desa udah setengah pegawai negeri ya. Udah. Alhamdulillah. Ya. Oksigennya pas 20 ini udah. Sekarang kemarin udah pernah lewat-lewat nih. Iya. Dibawa sama Pinang Glugur.
saya rekam dianggap apa? Kalau dulu masa Soeharto bahaya kali tempat militer. Kami sudah sampai dengan berkat ini. Rupanya bapak ini sudah sampai juga rencana ke Deli Tua, tapi bukan Deli Tuanya langsung ke daerah perbatasan dengan Kota Madya. Ya, saya kemungkinan turun di sana, insya-Allah. Ini sudah sampai kemari. Saya bersyukur kepada yang di atas. Mudah-mudahan ini menitnya pun sudah sampai. Kalau terlalu panjang orang nggak senang. Ini sudah sampai di daerah yang namanya masih wilayasan Deli Tua. Oh, ini udah hang ini. Nggak mau lagi, nggak tahu lah. Nggak tahu lagi nih. Ini udah nggak tahu lagi, ini udah sampai ke Sembiring. Ini rumah sakit Sembiring, ini rame. Ini udah Deli Tuanya. Dulu ada warnet kiri kanan. Saya sering bermalam di sini. Ini dia ini. Ya udah. Ini dia. Nggak tahu entah apa yang ini. Nggak tahu lah. Ini udah gelap ini. Entah apa yang tertekan. Entah apa nggak tahu lah ini. Udah tertekannya ini. Ini saya tutup sudah lebih kurang 24 minit. Berarti 24 itu masih lumayan dengan alasan 24 jam. Hidup itu berarti paling lama. Janganlah bosan, masih 24 jam. Ini sudah sampai ke Medan Deli Tua yang tingginya dulu orang Belanda yang memajukan. Demikian.